Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Fariha Mafula dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal kami mengenai penerapan modal Pentahelix dalam implementasi MBKM guna meningkatkan kompetensi mahasiswa. Presentasi ini akan berisi dengan pertama, pengenalan dari tim riset, kedua, latar belakang penelitian, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah metode penelitian, yang kelima adalah waktu dan pelaksanaan, sedangkan yang terakhir ada keluaran dari penelitian ini. Jadi perkenalan dari tim riset merupakan dosen dari program studi ekonomi syariah yang diketuai oleh saya, Fariha Mafula. Selain itu ada Bu Vivi Hakimi, kemudian ada Ibu Elvina Asadam, ada Ibu Faroha Musayyinatun Niswah, kemudian ada Ustadz Farudin Arrozi, dan yang terakhir ada Ustadz Ruby Mulyono. Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah diinisiasi oleh adanya peningkatan sumber daya manusia ekonomi syariah yang berkompeten. Hal ini sejalan dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia pada tahun 2024 dalam peningkatan kualitas dan juga kuantitas SDM dalam bidang ekonomi syariah. Selain itu, visi dari program studi ekonomi syariah yakni ingin menghasilkan atau ingin menjadikan program studi yang unggulan dalam bidang ekonomi Islam dan juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai dan juga etika Islam. Oleh karena itu, fokus kami di sini ini ingin menghasilkan mahasiswa yang berkompeten. Maksudnya berkompeten di sini adalah mereka yang mampu menjawab tantangan industri 4.0, mereka yang mampu menjawab kebutuhan dari industri serta berpacu dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dapat memfasilitasi adanya pengembangan kompetensi baru dari mahasiswa. Mahasiswa mampu belajar di luar program studi dengan aneka minat. Jadi mahasiswa bebas dan merdeka untuk memilih apa yang sesuai dengan minat mereka. Dengan menggunakan model Pentahelix, kami mengombinasikan kebijakan MBKM dan juga model Pentahelix untuk menghasilkan atau untuk menambah kompetensi baru dari mahasiswa kami. Model Pentahelix sendiri merupakan sinergi dari gabungan 5 ide, yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan juga lingkungan. Pada akhirnya, tujuan dari kombinasi kebijakan MBKM dan juga model Pentahelix adalah menghasilkan mahasiswa yang kompeten baik secara soft skill dan juga secara hard skill. Dalam penerapan MBKM tentunya tidak luput dari adanya tantangan. Dari segi program studi sendiri, ini merupakan tantangan utama di bidang kurikulum. Adanya rekonstruksi kurikulum, dan juga menjawab atau mengkonversi kegiatan mahasiswa di luar kampus. Itu merupakan PR sendiri bagi program studi. Kemudian dari sisi mahasiswa, karena merupakan program yang baru, ini memunculkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kami akan melihat 3 hal. Yang pertama, yakni kami ingin menganalisis masalah yang dihadapi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi selama program MBKM. Kemudian yang kedua, yakni ingin menganalisis motivasi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi selama MBKM. Kemudian yang terakhir, akhirnya kita ingin merumuskan strategi dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa selama MBKM melalui penerapan model Pentahelix. Oleh karena itu, kita memiliki 3 tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan tujuan tersebut, kami mendesain penelitian ini menggunakan metode mixed method atau metode campuran. Jadi, kami menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dan juga wawancara. Kemudian hasil data tersebut akan dianalisis sehingga akan menghasilkan rumusan strategi yang tepat yang nantinya dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan menerapkan model Pentahelix dalam program studi ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Lamongan. Berikut ini adalah waktu dan pelaksanaan.
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember. Pada minggu pertama bulan Desember, terdapat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah rapat persiapan penelitian. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pembuatan video dan proposal penelitian. Kemudian setelah itu pada minggu kedua bulan Desember, dilakukan pengumpulan data dan juga pelaksanaan wawancara kepada narasumber penelitian. Setelah data dikumpulkan, maka akan diolah. Setelah data diolah dan selesai, akan dilaksanakan seminar hasil penelitian. Setelah itu, pada minggu ketiga bulan Desember, akan dilakukan rapat implementasi penelitian diikuti dengan publikasi jurnal. Kemudian pada akhirnya setelah itu akan ada rapat monitoring dan evaluasi, dan kegiatan terakhir yakni pembuatan laporan kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah luaran. Luaran dari proposal penelitian kami berbentuk 2 macam. Yang pertama yakni laporan akhir yang berupa teks dan juga dalam bentuk video. Sedangkan luaran yang lainnya adalah kami akan mempublish atau luarannya berupa artikel publikasi dalam jurnal yang terakreditasi. Demikian presentasi saya mengenai proposal program penelitian kebijakan MBKM dengan judul penerapan model pentahelix dalam implementasi MBKM guna meningkatkan kompetensi mahasiswa oleh program studi ekonomi syariah. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.